Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan kembali secara jarak jauh meskipun hanya melalui video. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 1. Ini adalah subbab terakhir ya, yaitu analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Oke, perlu kita ketahui bahwasanya terdapat 3 pokok ajaran agama yang masing-masing saling terkait. Artinya, antara yang satu dengan yang lain itu tidak bisa terpisah, yaitu ada akidah atau keyakinan, kemudian syariat atau hukum Islam, dan akhlakul karimah atau budi pekerti. Dijelaskan bahwa akidah merupakan pokok ajaran Islam yang mengedepankan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, juga wajib meyakini akan ciptaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syariat adalah konsep ajaran Islam yang bersifat mengatur tatanan hidup manusia dengan segala urusannya, baik menyangkut individu, kemudian masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Islam dalam hal ini telah memberikan garis-garis besar ajaran tatanan hidup ini di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama zaman dahulu. Telah kita bahas pada minggu lalu bahwasanya prinsip ijtihad adalah mendorong umat Islam untuk selalu melakukan kajian yang mendalam tentang hukum Islam dan melakukan inovasi-inovasi dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh sebab itu, ijtihad hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memahami Islam. Artinya, ijtihad tidak dilakukan oleh seseorang yang tidak mengerti Islam sama sekali. Dalam hal ini, seorang mujtahid dituntut memiliki pengertian mendalam tentang Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan konsep istinbat hukum sebagai metode penggalian hukum Islam dari nas-nas atau dalil-dalil hukum. Selanjutnya, adapun mengenai konsep akhlakul karimah adalah sebuah ajaran mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau tidak baik, kemudian pantas atau tidak pantas dilakukan oleh manusia, baik itu sesama manusia, manusia dan binatang, atau manusia terhadap alam semesta. Sejauh ini, pengertian fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah dapat ditemukan satu definisi tunggal. Nah, pada setiap masa, para ahli merumuskan pengertiannya sendiri, sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Pada perkembangan selanjutnya, definisi yang paling populer yakni dikemukakan oleh Al-Amidi yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Dengan demikian, fikih dapat dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, kemudian hukum, ibadah, dan akhlak. Sifat hukum Islam atau syariat pada dasarnya adalah bersifat elastisitas, yang berarti hukum Islam tidak kaku dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan.
Nah, elastisitas hukum Islam terlihat pada banyak aspek sosial, terutama dalam merespon kemajuan zaman yang selalu berubah. Dalam kehidupan sosial atau duniawi, manusialah yang berkuasa untuk melakukan dan membuat cara terbaik dalam keberlangsungan hidupnya. Di sini, umat Islam dituntut untuk berpikiran yang maju, melakukan inovasi yang dapat mengangkat harkat martabat dan peradaban manusia di muka bumi. Adapun perubahan masyarakat atau biasa kita kenal dengan social change adalah sebuah fenomena alamiah seiring dengan perputaran waktu. Tidak ada masyarakat yang berada dalam kondisi tetap pada waktu yang berbeda. Semua bergerak, mengalir menuju sebuah peradaban yang kian sempurna. Pemahaman terhadap perubahan masyarakat menjadi bagian yang penting dari usaha pembaruan yang mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, hukum Islam atau syariat itu sendiri adalah hukum yang berkaitan erat dengan perubahan itu. Selain peranannya untuk mengubah masyarakat dari keburukan menjadi kebaikan, hukum itu juga merupakan produk daripada perubahan atau hasil ijtihad kontekstual dari para ulama, sarjana-sarjana, dan praktisi hukum sejak masa Rasul sampai saat ini. Nah, apabila dalam merespon persoalan agama, Rasulullah SAW mendapat wahyu dalam persoalan duniawi, beliau melakukan musyawarah. Pada masa sahabat, nas menjadi acuan, tetapi yang menjadi kebijakan dan keputusan adalah hasil musyawarah. Demikian pula di masa sekarang, hukum Islam itu sudah jauh lebih berkembang dari inspirasi awalnya yang tetap dilestarikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, disinilah letak elastisitas hukum Islam yang selalu berubah mengikuti tuntutan perubahan zaman dengan catatan pembaharuan itu tetap dalam koridor tidak bertentangan dengan garis besar ajaran hukum Islam atau syariat. Nah, sekarang bagaimana Islam menjawab tantangan zaman? Nih. Hukum Islam selalu menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Para ulama terdahulu banyak yang melakukan pembaharuan dalam hukum Islam. Mereka melakukan inovasi-inovasi pengetahuan, tetapi tidak keluar dari konsepsi Al-Quran yang secara jelas merupakan panduan dalam segala urusan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu kitab ini untuk menerangkan segala perkara. Demikian juga persoalan baru yang datang pada masa modernisme. Para ilmuwan Islam telah meletakkan dasar berpikir bahwa modernitas adalah perkembangan dunia yang terjadi secara alami, yang harus direspon dengan akal sehat, bukan kejumudan atau kebekuan. Nah, dalam merespon kemajuan modernitas, umat Islam itu tidak perlu terlena dengan masa lalu, tapi juga jangan gegabah meniru hal baru yang datang kemudian. Secara tegas, fikih Islam merespon perkembangan masa kini dengan dalil-dalil akliyah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk kemajuan teknologi sebagai produk zaman modern perlu disikapi dengan sebuah kenyataan sejarah bahwa pada masa Rasulullah SAW persoalan umat Islam tidak serumit seperti sekarang, sehingga persoalan masyarakat Islam pada saat itu cukup diselesaikan bersama Rasulullah SAW.
sangat berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Zaman telah berubah. Persoalan umat Islam makin rumit dan menuntut kepastian hukum Islam dalam memecahkannya. Contoh, persoalan cloning atau bayi tabung, kemudian persoalan perbankan syariah, penggunaan teknologi baru dalam penyembelihan hewan, dan hukum para narapidana. Nah, untuk menjawab persoalan seperti ini, Islam secara tegas mendasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Artinya, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, dalam hal ini, umat Islam diharuskan merespon kemajuan peradaban manusia ini. Umat Islam dituntut untuk melakukan inovasi hukum fikih, sehingga umat Islam tidak larut dalam kejumudan atau kebekuan dan ketertinggalan peradaban modernitas. Hadis tersebut juga digunakan sebagai bentuk elastisitas hukum Islam, di mana hal-hal yang tidak terjawab oleh agama maka menjadi hak masyarakat untuk memikirkan dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk kepentingan hidup mereka di muka bumi. Hal-hal yang berhubungan dengan ketetapan hukum yang pasti tidak dapat diubah, seperti ketentuan sholat 5 waktu, tidak boleh diubah menjadi 3 kali saja, misalnya. Demikian pula kewajiban puasa bulan Ramadan, 1 bulan tidak boleh diubah hanya setengah bulan dan lain sebagainya. Oke. Dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam itu akan selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Inilah yang dimaksud dengan elastisitas hukum Islam, artinya tidak kaku hukum tersebut. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai saat ini. Mari kita terus sama-sama belajar karena masih banyak hal-hal di luar sana yang belum kita ketahui. Oke, kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, terutama jaga iman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.